Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, kami sambut Kau di tempat ini. Kami berdoa biar pagi hari ini bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi boleh menjadi ibadah yang luar biasa. Setiap kami yang hadir boleh mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Setiap kami boleh mengenal Kau bukan hanya by knowledge, bukan hanya melalui pengetahuan, but each one of us will experience you as a living God. Setiap kami boleh mengalami Engkau sebagai Allah yang hidup. Bapa, nyatakan dirimu sebagai roh hikmat dan roh wahyu. Ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami rindu Tuhan di hari-hari akhir sebelum kedatangan-Mu. Kami menangkap isi hati-Mu, mengerti purpose, tujuan yang Kau sediakan bagi setiap kami. And we all walk in your purpose. Kami semua berjalan dalam tujuan-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu, biar baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi Bapa boleh kusampaikan dengan keyakinan akan kekuatan roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara. Mari saja kita buka Alkitab kita. Dalam Yesaya 55. Saya rindu sesudah membuat catatan. Pagi hari ini saya membagikan pengajaran profetik. Siapa yang rindu mengetahui apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini? Bisa lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kau cuma beberapa orang yang rindu tahu apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saudara-saudara bisa buat catatan ya. Yesaya 55 ayat 1 sampai ayat 13. Yesaya 55 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara-saudara bagi mau catat judul firman Tuhan pagi hari ini, 2020, saudara-saudara bisa catat, 2020 Tuhan mau kita selaras dengan kehendaknya. Yang setuju bisa katakan amin.
Sekali lagi, 2020 Tuhan mau kita selaras dengan kehendak-Nya. Ada amin? Saudara-saudara, tahun 2020 terlepas dari apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini dengan virus corona, catat baik-baik, 2020 is going to be an awesome year. Akan menjadi tahun yang luar biasa. Aminnya lebih luar biasa dong. Ada amin? Tahun 2020 akan menjadi tahun yang luar biasa, tetapi saya rindu sebuah tangkap, setiap kata-kata profetik itu tidak otomatis terjadi. Yang setuju kan amin? Setiap kata profetik itu akan terjadi pada waktu umat Allah mau bekerja sama dengan Tuhan. Yang setuju kan amin? Pada waktu kita selaras dengan kehendak Tuhan. Saya mau tanya siapa yang rindu selaras dengan kehendak Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Oke, kita lanjutkan ya. Perhatikan baik-baik ayat 1. Saya mau baca kembali ayat 1. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Perhatikan baik-baik saudara, ini undangan kepada siapa? Ini undangan kepada orang-orang yang kesulitan, yang mengalami kesusahan, dan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan. Betul? Perhatikan baik-baik. Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Stop dulu di sini. Saya rindu sebuah tangkap, ini adalah undangan Tuhan kepada orang-orang yang mengalami masalah pergumulan dan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Saudara, apa yang saya ingin sampaikan bukan untuk nakut-nakutin kau, tapi ini kenyataan yang sedang kita hadapi, seluruh dunia hadapi. Dengan virus corona, saudara-saudara, itu sangat memperlambat ekonomi di seluruh dunia. Kalau saudara ikuti pasar keuangan itu anjlok. Kemarin juga saya ada di bandara, salah satu anak rohani saya, juga rekan kerja saya udah ada perasaan gak enak, saya WA dia. Dan dia bilang, ya Pak lagi stres banget, dia bilang. Saya tanya, bagaimana dengan kontrak-kontrak yang ada? Itu dia Pak. Dia bilang harganya semua anjlok. Saya bilang sama anak rohani saya, tetap percaya. Saudara-saudara, kita akan menghadapi ekonomi seluruh dunia yang mungkin menghadapi resesi. Ini undangan Tuhan, orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan. Kok nggak ada amin? Perhatikan baik-baik, lalu Tuhan bilang begini, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Artinya apa? Terima mujizat Tuhan. Kok aminnya lemas benar? Saya rindu semua fokus, saudara. Saya rindu semua fokus. Saudara-saudara, kita tidak bisa lari dari kenyataan apa yang sedang terjadi. Saya bukan nakut-nakutin saudara, ini yang sedang terjadi. Tetapi dengar baik-baik, tetapi Tuhan mengundang kita, anak-anak Tuhan, yang mengalami kesulitan, dengar baik-baik untuk mengalami mujizat. Kok aminnya lemas benar? Ada amin? Oke, kita lanjutkan ayat 2-nya, perhatikan baik-baik. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kita stop di sini. Perhatikan baik-baik, saya baca sekali lagi. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Sederhananya Tuhan bilang begini, berhenti berusaha dengan kekuatanmu dan kepintaranmu sendiri. Hasilnya nggak ada. Yang setuju kan amin. Sudah tanpa kita sadari maupun kita tidak sadari dengan baik-baik, seringkali kita melakukan segala hal dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepintaran kita sendiri. Waktu kita mentok baru kita berseru sama Tuhan minta tolong. Betul nggak? Betul? Saudara-saudara, saya 2009 Tuhan kembalikan ke dunia sekuler, saya bergaul dengan pengusaha-pengusaha, termasuk pengusaha Kristen. Begitu banyak dari kita, saudara-saudara, setiap hari melakukan aktivitas bisnis kita, pekerjaan kita, dengan kekuatan kita sendiri. Tuhan bilang stop, berhenti dengan kekuatanmu sendiri.
Itu sebabnya saya katakan 2020 akan menjadi tahun yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi ini Tuhan izinkan supaya manusia mencari Tuhan. Amin, yang lebih luar biasa dong. Saudara-saudara, apa yang sedang terjadi di Eropa? Eropa tuh sombongnya luar biasa karena mereka merasa mereka punya keuangan yang kuat. Lihat Eropa sekarang. Italia, seluruh negara Italia lockdown. Saudara-saudara, Tuhan izinkan di Belanda panik. Istri saya itu keturunan Belanda, keluarganya semua di Belanda. Kebanyakan ateis, gak percaya Tuhan. Hari ini semua panik. Saudara-saudara, apa yang Tuhan sedang lakukan hari-hari ini? Kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Kok yang aminnya lemas benar? Kita ini sudah masuk masa penuaian jiwa-jiwa. Gereja harus tangkap. Kok aminnya lemas benar? Saya rindu setiap saudara tangkap, jiwa-jiwa itu siap untuk dituai. Amin. Tuhan izinkan supaya manusia berhenti dengan kekuatan sendiri. Lanjutkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Tuhan bilang berhenti dengan usaha kita sendiri, dengerin dia. Terima kasih Bu Amin ya, satu ibu. Ada amin? Saya rindu semua mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nanti ayat ini saya akan lebih bahas. Sudah saya mau tanya sekali lagi, siapa yang rindu selaras dengan kehendak Tuhan? Saudara, kembali ke mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payah untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Kembali Tuhan berhenti berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Ada amin? Saudara, sejak dengar baik-baik, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, rancangan manusia, jalan-jalan manusia itu berbeda jauh dengan Tuhan. Yang setuju bisa kata amin. Saudara-saudara, coba ayat 8 dan ayat 9 bisa dimunculkan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, pikiran manusia, rancangan manusia dengan jalan-jalan manusia itu sangat jauh bedanya. Seperti langit dengan bumi. Ada amin? Saya rindu semua belajar. Saudara-saudara, Tuhan bilang sangat jauh bedanya. Itu sebabnya mulai 2020 sangat penting kita mulai selaras dengan kehendak Tuhan. Yang mau sekali lagi lambaikan tangan tinggi-tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kata rancangan in Hebrew dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya adalah makasyabah. Arti dari makasyabah, dengar baik-baik, pikiran, imajinasi, purpose, tujuan, dan rencana. Jadi firman Tuhan mengatakan, saudara, pikiran manusia, imajinasi manusia, tujuan manusia, dan rencana manusia sangat berbeda dengan kehendak Tuhan. Kok nggak ada amin? Saudara-saudara, kata jalan dalam bahasa Ibrani adalah derek. Derek itu artinya a way to live a life, cara menjalankan hidup, how to think, bagaimana berpikir, how to act, bagaimana bertindak, how to solve problems, bagaimana menyelesaikan masalah, and how to make decisions, bagaimana membuat keputusan-keputusan. Saya rindu sebuah tangkap. Ayat 8 dan 9 ini sangat dalam. Firman Tuhan mengatakan, sebagian saudara sudah mulai tidak tertarik. Saudara-saudara, roh agamawi itu sangat bekerja. Waktu diajarkan kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara engkau dibuat tidak fokus. 2020 akan menjadi tahun yang luar biasa ketika engkau selaras dan kehendak Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan pikiranmu,
imajinasimu, tujuanmu, rencanamu, itu seperti langit dan bumi dengan Tuhan punya. Cara engkau menjalankan hidupmu, cara engkau mengambil keputusan, cara engkau bertindak, cara engkau menyelesaikan masalah, itu seperti langit dan bumi. Saudara-saudara, ini waktunya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita mulai selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan sedang terjadi karena Tuhan mau manusia mulai kembali selaras dengan kehendak Allah. I speak life unto you, church. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang rindu selaras dengan kehendak Allah? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kalau kau rindu selaras dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, Yesaya 55 ayat 3. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang rindu mulai 2020 selaras dengan kehendak Allah? Yang pertama, catat baik-baik, kita harus mendengar suara Tuhan. Kok aminnya lemas benar? Saya itu semua tangkap, kita harus mendengar suara Tuhan. Perhatikan baik-baik, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Kalau pagi hari ini setiap saudara ada di rumah Tuhan mendengarkan firman Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Tuhan mengundang kita semua, come into His presence, datang ke dalam hadiratnya, mendengar suaranya. Ada amin? Perhatikan baik-baik, Tuhan bilang begini, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah. Hear me, then you will live. Maka engkau akan hidup. Kok aminnya cuma satu Bapak? Mungkin sebagian saudara sedang khawatir dengan virus corona. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita tidak perlu takut berlebihan. Kok gak ada amin? Saudara-saudara, saya terus terang sedih melihat begitu banyak orang-orang percaya, itu ketakutannya luar biasa. If you say you are a believer, engkau seorang percaya, saudara-saudara, engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu takut berlebihan. Tadi Bapak Gembala sudah sampaikan. Kok gak ada amin? Saudara dengar baik-baik. Ini sebagian udah lebih fokus sama orang lain. Saya berdoa engkau fokus kepada firman Tuhan. Tuhan mengundang kita masuk dalam hadiratnya, mendengar suaranya, maka engkau akan hidup, itu janji Tuhan. Siapa yang rindu melewati virus corona dan tetap sehat dan hidup? Datang ke hadirat Tuhan, dengar suaranya. Kok gak ada amin? Saudara-saudara, mendengar suara Tuhan itu gampang. Karena pada kiri kananmu. Mendengar suara Tuhan itu gampang. Kok gak percaya begitu? Saudara-saudara, di dalam setiap manusia itu ada inbuilt receiver untuk mendengar suara Tuhan. Saudara, engkau baca Kejadian, sebelum manusia jatuh dalam dosa, setiap hari manusia bergaul sama Allah. Betul? Betul? Kalau mereka bergaul, mereka berkomunikasi enggak? Pasti berkomunikasi. Kalau berkomunikasi, manusia bisa dengar suara Tuhan enggak? Bisa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara dengar baik-baik, manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Yesus datang, darahnya tercurah untuk mengampuni, menebus dosa kita. Dan kembali hubungan intim itu sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Setiap kita bisa kembali, saudara-saudara, berhubungan intim dengan Tuhan. Tetapi saya rindu sebuah tangkap, tetapi receiver di dalam kita tetap harus di-setel ulang untuk kembali mendengar suara Tuhan. Saya mau tanya, siapa yang rindu peka dengar suara Tuhan? Lambaikan tangan tinggi.
angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Gak apa-apa yang di handphone, yang di iPad, angkat Alkitabmu tinggi-tinggi. Saudara-saudara, baca Alkitabmu setiap hari, baca, renungkan. Kok ambilnya lemes benar? Saudara-saudara, banyak orang ingin peka dengar suara Tuhan, tapi gak pernah mau baca Alkitab. Saudara-saudara, seminggu sekali dengar firman Tuhan, dengar baik-baik. Itu tidak cukup membuat engkau peka dengar suara Tuhan. Cara yang pertama Tuhan berbicara adalah melalui firman-Nya. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saya mau tanya, siapa yang pernah baca Alkitab dan ayatnya sepertinya lompat kena kepadamu? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wah, banyak ya. Itu artinya apa? Roh Kudus lagi berbicara melalui firman Tuhan. Ada amin? Saudara, kalau engkau tidak pernah baca renungan firman Tuhan, bagaimana kau izinkan dia berbicara? Yang setuju kan amin. Jadi yang pertama, kalau mau selaras dengan kehendak Tuhan, kita harus mendengar suara Tuhan. Yang percaya kata amin. Yang kedua, ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang rindu mulai 2020 selaras dengan kehendak Tuhan? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Yang kedua, kita harus mencari Tuhan. Aminnya lebih luar biasa dong. Saudara-saudara, kata mencari in Hebrew dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya adalah darash. Arti dari darash dengar baik-baik adalah to consult, berkonsultasi. Dan arti yang kedua, to seek in prayer and worship. Mencari dalam doa dan penyembahan. Saudara, mencari Tuhan di sini dengar baik-baik. Bukan hanya kita datang kepada Tuhan dengan list permohonan doa. Tidak salah, karena Tuhan juga bilang bawa permohonan doa kita. Ada amin? Tetapi mencari goes deeper than that. Kita mencari Tuhan untuk berjumpa dengan Dia, untuk berkonsultasi dengan Dia. Amin? Mencari dalam doa dan penyembahan. Artinya apa? Kita mencari Tuhan karena kita suka berada dalam hadirat Tuhan. Yang setuju kata amin. Saudara-saudara, jadwal saya itu selalu padat. Saya minggu lalu baru kembali pelayanan 5 hari di Bangkok. Sebelumnya juga setiap hari, setiap malam saya ada pelayanan. Jadwal saya lagi padat. Jadwal meeting-meeting saya di sekuler juga lumayan padat. Tapi orang-orang yang kenal dengan saya, tahu jam 2:30 itu pasti waktunya saya cari Tuhan. Saya tidak pernah lewatkan itu. Saudara, saya rindu semua tangkap. Kalau engkau rindu selaras dengan Tuhan, cari Tuhan untuk hanya berada dalam hadirat Tuhan. Berjumpa dengan Dia yang mau lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saudara, apapun masalah, apapun pergumulan yang kau hadapi, di dalam hadirat Tuhan itu ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan itu ada kelepasan. Ada amin? Cara engkau melihat pergumulanmu itu akan berbeda. Yang setuju bisa kata amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Yang ketiga, ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saya mau tanya sekali lagi, siapa yang rindu mulai 2020 selaras dengan kehendak Allah? Yang keempat, catat baik-baik. Kita harus meninggalkan pola kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kok gak ada amin? Saya bisa minta pemain keyboard bisa mulai main dengan lembut? Saudara-saudara, saya percaya semua setuju. Di dalam gereja, kita semua kelihatan manis-manis. Betul gak? Betul? Di gereja semua orang kelihatan manis-manis. Di penyembahan angkat tangan, air mata bercucuran. Tapi keluar gedung gereja,
Orang lain yang dibikin air matanya bercucuran. Saudara-saudara, banyak orang percaya di gereja sih manis-manis. Begitu keluar gedung gereja, tanduknya keluar semua. Saya mau tanya, siapa yang rindu 2020 selaras dengan kehendak Tuhan? Tinggalkan pola kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya ini kembali di sekuler, saudara. Begitu banyak pengusaha Kristen di gereja manis, begitu keluar dari gereja, itu seperti switch off. Cara bisnisnya kita sering dengar. Orang-orang percaya yang jadi ada masalah dengan KPK. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya selalu mengajar dengar baik-baik kepada anak-anak rohani saya. Kalau kontrak bisnis itu dari Tuhan, tidak ada satu setan pun yang bisa tutup. Ada amin? Kalau bukan dari Tuhan, engkau tidak usah macam-macam. Tidak akan terjadi. Kok enggak ada amin? Saudara-saudara, banyak orang kalau udah lihat kontrak, apapun dia lakukan. Saya berdoa semua tangkap. Saudara-saudara, kalau dari Tuhan, itu pasti terjadi. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Justru engkau akan melihat mujizatnya. Ketika engkau berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Waktu dunia teriak, ekonomi sulit. Tapi engkau mengalami berkat yang melimpah. Mereka akan bertanya-tanya, siapa sih Allah yang kau sembah? Lebih luar biasa beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayat 11. Yang keempat, kita baca sama-sama, keluarkan suaranya. Ayat 11, 1, 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Aminnya lebih luar biasa dong. Yang keempat, kalau kita rindu mulai 2020 selaras dengan kehendak Tuhan. Yang keempat, kita harus percaya kepada firman Tuhan dan deklarasikan firman Tuhan. Amin yang lebih luar biasa dong. Saudara-saudara, saya rindu semua tangkap. Mungkin banyak yang setuju, 2019 tahun yang sulit. Betul? Tapi itu sudah lewat. Betul enggak? 2019 buat saya juga tahun yang sulit. Di sekuler tahun yang sulit buat kami. Tapi sudah lewat saudara. Kita ngomongin lagi tidak akan merubah. Betul? Banyak orang percaya tidak bisa keluar dari masalah. Kenapa? Karena diomongin terus. Pagi hari ini saya rindu semua tangkap. Jangan virus corona yang dibesar-besarin. Kok gak ada amin? Besarkan nama Tuhan, deklarasikan firman Tuhan. Ada amin? Saudara-saudara, jangan masalah yang kita besar-besarkan, tapi Tuhan yang kita besarkan, firman Tuhan yang kita deklarasikan. Tidak ada kebetulan. Kita berada di kalender Yahudi, tahun Yahudi, 5780 Ayin Pei. Ayin, saudara-saudara, hurufnya itu gambarnya seperti mata. Pei itu mulut yang terbuka. Saya rindu semua tangkap, bisa catat baik-baik. 2020 mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya yang mendeklarasikan firman Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mungkin saudara bertanya, Pak Hari, firman apa yang saya perlu deklarasikan? Dengar baik-baik. Firman yang saya deklarasikan belum tentu sama dengan firman yang kau perlu deklarasikan. Ada amin? Karena keperluan kita berbeda-beda. Nah saudara-saudara, bagaimana engkau bisa deklarasikan firman Tuhan kalau engkau tidak punya perpustakaan firman Tuhan di sini?
Yang setuju kata amin. Ini kembali kepada poin saya, mencari Tuhan. Ini waktunya engkau sungguh-sungguh membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang percaya bisa beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya engkau punya perpustakaan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memberikan kepadamu firman yang mana yang kau perlu deklarasikan. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pintu-pintu yang tertutup bagi saya di tahun 2019. Sekarang baru bulan Maret. Saya beritahu pada saudara, saya sudah gak pikirin tuh. Satu persatu, secara supranatural, Tuhan bukakan. Ketika dunia sedang berteriak, seluruh dunia akan resesi. Saya berdoa saudara tangkap. Tuhan justru mau memberkati kita secara keuangan dengan berlimpah. Tetapi yang mengalaminya dengan baik-baik adalah orang-orang yang selaras dengan kehendak Tuhan. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kembali ke ayat 2. Kembali ke ayat 2, perhatikan baik-baik. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan kembali? Tuhan tanya, ngapain sih kamu berusaha dengan kekuatanmu sendiri? Gak ada hasilnya. Ada amin? Dengarkanlah aku. Listen to me. Dengar baik-baik. Tuhan mengundang engkau dan saya datang ke dalam hadirat Tuhan. Just to listen to His voice. Mendengar suaranya. Ada amin? Bagian B-nya kita baca sama-sama, keluarkan suaranya. 1, 2, 3. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu menikmati sajian yang paling lezat. Katakan pada kiri kananmu, yang paling lezat. I speak life unto you church. Tuhan bilang berhenti dengan kekuatanmu sendiri. Come into His presence, dengar suaranya, engkau akan memakan yang baik. You'll be blessed. Bahkan Tuhan bilang memakan sajian yang paling lezat. Artinya apa? Engkau akan mengalami berkat. Dengar baik-baik. Berkat yang engkau tidak pernah alami sebelumnya. Saudara-saudara, ini kata-kata profetik yang saya rindu semua tangkap. Ketika dunia berteriak, resesi di mana-mana. Tetapi anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan secara keuangan dengan luar biasa. Mereka akan bertanya-tanya, siapa sih Tuhan Allahmu? Ada amin? Nah, saudara-saudara, sebelum kau menjadi overexcited, kita mau lihat kenapa Tuhan mau memberkati anak-anaknya dengan keuangan. Perhatikan baik-baik. Ayat 12. Ayat 12 dan 13. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai depanmu. Dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ayat 12 berbicara mengenai apa? Saudara-saudara, ketika engkau mengalami berkat yang luar biasa, orang-orang di sekitarmu akan ikut bersukacita bersama dengan engkau. Beri kemuliaan yang luar biasa bagi ayat 13-nya. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Saudara, semak duri, catat baik-baik, bagian catat baik-baik. Semak duri itu berbicara mengenai kesedihan dan kesulitan. Pohon sanobar, catat baik-baik, menggambarkan kesembuhan dan selalu berada dalam kesegaran. Yang percaya beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.
Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Kecubung, dengar baik-baik. Kecubung menggambarkan kesulitan-kesulitan yang menyakiti dan menghalangi umat Tuhan untuk bisa maju. Saudara dengar baik-baik. Myrtle tree atau pohon murad adalah simbol dari pemulihan dan terjadinya janji-janji Tuhan. Kok aminnya lemas benar? 2020 akan menjadi tahun yang luar biasa ketika engkau dan saya selaras dengan kehendak Tuhan. Yang percaya bisa lambaikan tangan tinggi-tinggi. Kesedihanmu, kesulitanmu itu akan diganti dengan sukacita, dengan kesembuhan. Ada amin? Masalah-masalahmu yang selama ini menghalangi engkau untuk maju akan digantikan dengan pemulihan. Yang percaya sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Bagian akhirnya kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saya rindu semua tangkap. Siapa yang rindu mengalami berkat-berkat yang melimpah, berkat keuangan yang melimpah di tahun 2020. Bagi tangan-tangan dilambaikan dengan baik-baik. Tujuannya untuk kemasyuran Tuhan. Ada amin? Saya berdoa semua tangkap. Kalau engkau orang-orang Kristen yang egois, I'm sorry to say, engkau tidak akan alami. Tapi kalau engkau mau merendahkan dirimu, mulai mengubah cara engkau berpikir, cara engkau hidup, engkau diberkati. Banyak orang, yang penting saya diberkati, keluarga saya diberkati. Semuanya menuju kepada saya. You're not going to experience it. Tetapi kalau engkau mau duduk di hadapan Tuhan, engkau mengatakan, Tuhan, Lord, I need you to bless me. So I can bless people around me. Supaya aku bisa memberkati orang-orang di sekitarku. Supaya kehidupanku bisa menjadi berkat untuk kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, Indonesia sudah masuk masa penuaian jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Penuaian jiwa-jiwa itu diperlukan dana tidak sedikit. Itu sebabnya Tuhan mau memberkati anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang akan mendanai pekerjaan Tuhan di mana-mana. Yang mau itu lambaikan tangan tinggi-tinggi. Mari semua bangkit berdiri, worship team bisa bantu saya. Mari saya minta setiap mata dipejamkan, setiap kepala tundukkan. Saya sudah berhenti berbicara, tapi izinkan Roh Kudus memeteraikan firman Tuhan. Pejamkan mata, jangan fokus sama saya, I've got nothing for you. Fokus sama Yesus, Dia yang punya segala-galanya. Dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku
dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Kalau ingin menangis jangan ditahan, izinkan Roh Kudus melakukan operasi dalam hatimu. Rinduku kepadamu, yes Lord, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan, di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Dengan segenap hatimu, angkat tangan-tanganmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, yes Lord, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Angkat kedua tanganmu, wajah memandang ke sorga. Roh Kudus ada di tempat ini. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Wow, terima jamahan Tuhan. Semuanya bagimu. Saya tidak akan tumpang tangan, tapi Roh Kudus sendiri akan menjamah sesudah di mana kau duduk, di mana kau berdiri. Setiap waktu nyatakan jalanmu. Keyboard menyembah dengan lembut. Wow. Kiaradabashika kararamu. Kiaradabashika kararamu. Yang mau meresponi undangan Tuhan. I want to come into your presence. Aku mau datang ke hadirat-Mu. Aku mau mendengar suara-Mu Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jesus, kiaradabashika kararamu. Wow, wow. Kiaradabashika kararamu, nikmati jamahannya. Dari depan, tengah, belakang, di atas, nikmati hadirat Tuhan. Kiarabashika karabata kararamu. Mari di tahun yang baru, di tahun 2020, kita membuat komitmen yang baru. Tuhan, mulai pagi hari ini, aku mau berhenti melakukan segala sesuatu dengan kekuatanku sendiri, dengan kepintaranku sendiri. Aku mau datang dalam hadirat-Mu, aku mau mendengar suara-Mu. Ya rabashika karabata kararamu, ya rabarabashika karabata kararamu. Ya rabarabashika karabata kararamu. Jesus, Jesus. Ya rabarabashika karabata kararamu. Wow, wow, wow. Ya rabashika karabata kararamu.
roh penyembahan, roh doa sedang turun atasmu. Terima. Wow. Worship Him, terima. Jesus. Hadirat Tuhan semakin pekat di tempat ini, semua terima. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Yes, Lord. Hatiku tak tahan menunggumu. Wow. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yang merindukan Tuhan, angkat tangan-tanganmu. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa. Seperti rusa yang haus. Choir terima, backup singers terima. Wow, your awesome presence, Holy Spirit. Hatiku tak tahan menunggumu. Yes, Lord. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, Jesus, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu, katakan, dan bawaku, dan bawaku. Ini doa kami Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu. Yes Lord. Tinggal dalam
Biar hadirat-Mu menjadi tempat kesukaan setiap umat-Mu.